Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV, di mana saja berada, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya, Laude. Tentu saja dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat video singkat dari Pak Pendeta Risuli Lubis ya tentang Yesus ya, dan tentu saja kita akan melihat dulu bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta Risuli Lubis ini sehubungan dengan Roh Kudus ya. Dan ini tentu saja ada hubungannya dengan nubuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan sebagai penerus dari risalah yang diajarkan oleh Yesus 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa perjanjian terakhir, yaitu Al-Quran. Baik, pemirsa yang ada di rumah, langsung saja kita melihat pada tayangan berikut ini. Nggak mungkin pakai seorang. Jadi menurut Firdaus Wong, seorang itu berarti dia punya fisik. Haleluya. Nanti saya jelaskan ya. Jadi seorang yang dia maksudkan adalah Muhammad. Tapi saya mau tanya kepada Ustadz Firdaus Wong. Jadi ini pasti tentu saja ada hubungannya dengan Injil Yohanes ya, pasal ke-16 ayat 7 dan seterusnya di sana. Langsung saja pemirsa yang ada di rumah bisa melihat itu ya. Saya akan membacakannya dari hafalan saya dan mohon maaf jika ada kesalahan ya. Bisa pemirsa melihat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan seterusnya. Di sana dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepada kamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Ayat 12 di sana dikatakan ya, Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memuliakan aku, sebab itu ia akan memberitakan kepadamu segala apa yang diterimanya daripadaku. Jadi dari ayat Injil Yohanes ini kita bisa melihat bahwa ada nubuatan yang disebutkan oleh Yesus ya, bahwa akan ada penerus dirinya. Kita bisa lihat di dalam perjanjian terakhir yaitu Al-Quran, di dalam surat As-Sof surat ke-61 ayat ke-6 di sana dikatakan, wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ya. Jadi terjemahannya adalah, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku ya, dan memberikan kabar gembira akan datang sesudahku ya, akan datang seorang utusan Tuhan sesudahku yang namanya adalah Ahmad. Jadi ini adalah lisan dari Yesus sendiri ketika menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah mukjizat dari Al-Quran itu, menampilkan apa adanya. Jadi Yesus tentu saja dalam bahasa kaumnya ya, dia tentu saja akan mengenal Muhammad itu dengan nama Ahmad. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu Alef, H ya, Dalet ya, Alef Ahmad, Khet ya, Mem Dalet Ahmad ya. Jadi itulah yang dikenal oleh Yesus saat itu. Karena Yesus tentu saja dengan perantaraan wahyu tentu dia memahami bahwa dia itu bukanlah utusan yang terakhir. Ya, karena dengan wahyu yang dimilikinya, yang diperolehnya dari Tuhan, tentu saja dia menyadari potensi yang dimilikinya, bahwa
dia itu bukanlah utusan Tuhan yang terakhir, dan seluruh para nabi tentu saja sudah mengetahui dengan petunjuk wahyu mereka masing-masing bahwa akan datang Al-Mustafa, akan datang penerus bagi risalah yang sudah diturunkan oleh para nabi, yaitu nabi penutup yang merupakan nabi agung, nabi terkuat, di mana ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, itulah kata Yohanes Pembaptis. Dia lebih kuat, ya. Dia lebih kuat daripadaku. Jadi itulah kata Yohanes Pembaptis. Jadi manusia atau utusan Tuhan yang akan datang itu tentu saja seorang utusan yang luar biasa, yang mampu menaklukkan segala musuh-musuh di bawah telapak kakinya. Ya, manusia yang kuat, bukan manusia yang lemah. Ya, kita lihat bagaimana Yesus ya yang begitu lemah, yang disalib, yang dihajar oleh tentara Romawi, diludahi, dipukuli, ditombak. Ya, luar biasa ketika kita melihat bagaimana narasi tentang penyaliban Yesus di dalam 4 Injil itu sangat luar biasa. Begitu menderitanya Yesus, ya, bahkan sampai mati menurut keyakinan orang-orang Kristen itu. Ya, tetapi apa yang dilakukan Muhammad? Muhammad menaklukkan seluruh musuh-musuhnya di bawah kakinya. Bahkan penguasa Mekah Abu Sufyan ya sampai takluk di bawah kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika kita lihat pada saat waktu Mekah, penaklukan Mekah, Nabi Muhammad dengan 10.000 orang pengikutnya masuk ke dalam kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah setetes pun. Dan di saat itulah mereka semua takluk di bawah kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah nubuat di dalam kitab Mazmur pasal ke-110. Di sana dikatakan ketika Daud berkata kepada Tuhannya, Tuhanku berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, ya, dan aku akan menaklukkan musuh-musuhmu di bawah kakimu. Jadi ini adalah redaksi di dalam Mazmur ya. Kita bisa lihat bagaimana juga nubuatan ini sebenarnya bukanlah kepada Yesus. Ketika kita bisa lihat bagaimana Yesus sendiri ketika ditanya orang-orang Yahudi, Tuhan, di dalam kitab Mazmur kita bisa lihat ya, di dalam kitab Mazmur bukankah Daud berkata kepada Tuanku, ya, duduklah di sebelah kananku dan aku akan membuat musuh-musuhmu takluk di bawah kakimu. Lalu Yesus menjawab mereka, ya, karena orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Mesias itu adalah anak Daud, ya. Jadi Yesus itu menafikan itu. Yesus membantah itu. Apakah Muhammad pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, dia akan menyertai selama-lamanya? Tidak ada. Tidak ada, dia pernah berkata demikian. Kita bisa melihat ya bagaimana apa yang dimaksud oleh Yesus ketika mengatakan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kita bisa melihat ya bagaimana ajaran Musa itu sampai sekarang itu masih diterima oleh orang-orang Yahudi, masih dianut oleh orang-orang Yahudi. Walaupun kita memahami sebagai seorang muslim bahwa ajaran Musa itu sudah menyimpang dari ajaran sebenarnya yang dibawa oleh Musa. Begitu juga ajaran Yesus ya. Sampai sekarang kita bisa melihat bagaimana terekam ajaran-ajaran Yesus itu, kita bisa melihat di dalam 4 Injil ya, walaupun banyak dari kata-kata Yesus itu sudah dipalsukan. Bahkan umat Kristen sekarang itu ya bukanlah mengikuti Yesus, tapi mereka mengikuti Paulus. Tetapi apa kata Yesus ketika Yesus mengatakan dia akan menyertai kamu selama-lamanya? Ya, jadi Muhammad itu tidak menyertai kita selama-lamanya, karena sebagai manusia dia juga mati. Ya, Yesus juga mati, tetapi bukan mati di palang salib ya, karena tidak ada manusia itu yang kekal. Pasti manusia itu semuanya akan mati. Ya, Musa juga sudah mati. Tapi apa ketika di dalam ayat Injil itu
Yesus mengatakan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa firman Allah yang merupakan perjanjian terakhir, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kita masih bisa menyaksikan itu setelah hampir 15 abad, bahkan terpelihara sampai akhir zaman, dan tidak terjadi pemalsuan, tidak akan pernah terjadi pemalsuan seperti kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil dan yang lain-lain. Jadi itu yang dimaksud Yesus ketika Yesus mengatakan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ajaran Muhammad SAW yang merupakan ajaran penutup para nabi itu, yang merupakan nabi pamungkas Al-Mustafa itu, ajaran Nabi Muhammad itulah yang menyertai kita selama-lamanya. Jadi sudah terbukti bahwa Al-Quran yang merupakan perjanjian terakhir kepada seluruh umat manusia itu akan menyertai kita selama-lamanya dan akan selalu tetap menyertai kita selama-lamanya. Bahkan kita masih bisa menyaksikan sampai dengan saat ini, sejak hampir 1500 tahun. Jadi itulah yang dimaksudkan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi berbeda dengan ajaran-ajaran Yesus dan ajaran-ajaran Musa, tidak mampu menyertai kita selama-lamanya, ya, tidak mampu. Jadi itulah yang dimaksudkan bahwa ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Tapi di sini ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi cukup jelas ya pemirsa ya ketika Yesus mengatakan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi itu cukup jelas ya dengan penjelasan tadi bahwa tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang abadi kecuali Al-Quran, dan Al-Quran itulah yang akan menyertai kita selama-lamanya ya, menyertai kita selama-lamanya. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran itu tetap dan akan menyertai kita selama-lamanya, dan itulah yang sudah dikatakan oleh Yesus ya, bahwa dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Muhammad itu akan menyertai kamu selama-lamanya dalam ajaran-ajarannya, bukan orangnya. Karena tidak ada manusia itu yang kekal. Yesus juga mati, Musa mati, Muhammad juga mati, seluruh para nabi mati. Tetapi apa yang kekal? Yaitu ajaran-ajarannya yang bisa kita saksikan sampai dengan saat ini. Bahkan seorang ilmuwan, Francis Bacon, dia mengatakan tidak ada satu kitab suci pun yang sampai saat ini telah abadi selama hampir 12 abad, selama 12 abad. Hanyalah Al-Quran, sekarang sudah 15 abad. Jadi Francis Bacon itu mengatakan itu lebih kurang 200 tahun yang lalu ya. Jadi itulah maksudnya dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi seluruh ya pakar non-muslim sekalipun, banyak sekali orang-orang itu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang abadi ya. Ini dari pandangan orang-orang non-muslim sendiri yang tidak bisa saya sebutkan di sini satu persatu ya pemirsa. Ya kita lanjut. Ya, si penolong tadi, nanti masalah orang saya akan jelasin. Saya akan jelasin dulu. Saya akan jelasin supaya Pak Firdaus Wong waktu nonton YouTube saya, Anda bisa paham. Di sini ada kata selama-lamanya. Haleluya. 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 Ayo next. Oke. Jadi cukup clear ya pemirsa. Tadi saya sudah jelaskan. Tidak perlu saya perpanjang lagi ya pemirsa. 3, 2, 1. Haleluya. Saya mau tanya Pak Firdaus Wong, karena saya tidak mau mencampuri kitab suci orang lain, tapi saya bertanya boleh, apakah ada keyakinan di agama Muslim bahwa Muhammad itu menyertai selama-lamanya dan tinggal di dalam diri orang Muslim? Jadi yang ini juga tidak perlu saya jelaskan ya pemirsa, karena tadi sudah saya jelaskan ya pemirsa ya. Semoga pemirsa yang ada di rumah cukup jelas dengan penjelasan saya, dan saya mohon maaf
Jika penjelasan saya ini mungkin kurang detail, tapi inilah kemampuan saya ya pemirsa ya. Saya mencoba untuk sebaik mungkin menyampaikan agar pesan ini bisa dimengerti oleh para pemirsa yang ada di rumah, demi kebenaran utusan Tuhan Nabi Muhammad SAW, dan demi kebenaran risalah-risalah yang diturunkan oleh Allah kepada para utusan-utusan Tuhan itu sebelum Nabi Muhammad, yaitu Musa, Isa, dan segala macam para rasul itu, dimana kita bisa lihat di dalam surat ketiga, surat Al-Imran ayat ke-81, bahwa seluruh para nabi itu sudah mengambil perjanjian akan kesaksian bahwa akan datang nabi terakhir sebagai penutup, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah tidak bisa kita sanksikan lagi, tidak bisa kita menafikan lagi, bahwa hanya orang-orang yang dengki dan iri hatilah di dalam hatinya yang tidak menerima dari pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa terlalu banyak nubuat di dalam perjanjian lama itu dan juga perjanjian baru, bahwa utusan Tuhan yang agung yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya dari teks perjanjian baru dari lisan Yesus sendiri, kita tidak bisa melihat lagi teks dari ucapan-ucapan Yesus itu dalam naskah aslinya, karena naskah asli yang paling tua itu kita hanya bisa menyaksikannya dalam bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan. Sedangkan bahasa asli Yesus tentu saja kita tahu bahwa Yesus itu bukan berbicara bahasa Yunani, tetapi bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Ya, dimana Injil-Injil itu, Injil berbahasa Ibrani atau Aramaik itu semuanya telah punah. Ya, walaupun sekarang mungkin ada bahasa 4 Injil itu dalam bahasa Ibrani, ya, tetapi itu semuanya berasal dari terjemahan dari naskah yang paling tua, yaitu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Ya, begitu juga dengan perjanjian lama ya pemirsa. Ya, adapun naskah perjanjian lama itu yang paling tua juga itu dalam bahasa Septuaginta, yaitu bahasa Yunani ya. Tetapi ada juga perselisihan bahwa di antara pakar Yahudi sendiri mereka memegang 2 naskah ya, yaitu naskah berbahasa Yunani dan naskah berbahasa Ibrani ya, di mana banyak juga pertentangan-pertentangan di antara kedua naskah perjanjian lama itu. Ya, tetapi orang-orang Kristen saat ini ya, mereka itu memegang kitab suci perjanjian lama itu ya dari bahasa Ibrani ya, dari terjemahan berbahasa Ibrani. Tetapi ada juga terjemahan lain, yaitu dalam bahasa Yunani, Septuaginta. Yaitu barangkali pemirsa yang ada di rumah bisa mengkoreksi saya jika saya mungkin salah dalam penyampaian ini ya pemirsa. Tetapi suatu hal yang bisa dipastikan bahwa sampai saat ini kita tidak bisa menyaksikan lagi Taurat Musa, kita tidak bisa lagi menyaksikan Injilnya Yesus, tetapi suatu hal yang dapat dipastikan bahwa kita sampai saat ini masih bisa menyaksikan mukjizat di antara mukjizat, yaitu Al-Quran. Mukjizat dari segala macam mukjizat yang masih tetap bertahan selama hampir 1500 tahun ya. Itulah mukjizat di antara macam mukjizat ya. Kita lanjut pemirsa. Haleluya. Haleluya. Kenapa ini dikatakan Muhammad? Ini kan sudah memperkosa ayat. Ini memaksakan. Haleluya. Haleluya. Jangan paksakan yang tidak ada diada-adakan. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya pemirsa ya, itulah kasihannya umat Kristen itu ya pemirsa. Mereka tidak seperti Muslim. Ya, ketika Muslim itu punya Al-Quran, kita bisa melihat dalam teks aslinya, yaitu dalam Al-Quran yang berbahasa Arab. Sedangkan yang dipegang oleh pendeta Risuli Lubis ini adalah terjemahan. Ya, jadi ketika nama Nabi Muhammad itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain di dunia ini, tentu saja nama Nabi Muhammad itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Bayangkan
jika ada 1000 bahasa di dunia ini, ketika nama Nabi Muhammad diterjemahkan ke dalam 1000 bahasa di dunia ini, tentu saja kita bisa melihat bahwa akan ada akan ada 1000 nama yang berbeda, ya. Tentu saja kita tidak bisa menumbuhkan lagi nama Muhammad itu di dalam Alkitab, ya. Jadi masalahnya di sini adalah penyakit umat-umat Paulus itu adalah suka menerjemahkan nama orang. Jadi kita juga tentu saja pernah belajar bahwa di dalam kaidah bahasa itu kita tidak boleh menerjemahkan nama orang, ya, nama jalan, ya. Jadi itu tidak bisa menerjemahkan itu. Misalnya saja Tuan Black, kita tidak boleh menerjemahkannya menjadi Pak Hitam misalnya, ya. Mr. Black ya, misalnya di Eropa atau di Amerika orang-orang menyebutkan Mr. Black, ya, panggilan bagi seseorang yaitu Mr. Black. Ketika sampai di Indonesia misalnya, kita tidak boleh memanggil dengan sebutan Pak Hitam walaupun itu benar, tetapi kita bisa memanggilnya dengan Mr. Black atau Pak Black. Harus jelas nama Pak Blacknya. Kita tidak boleh memanggilnya Pak Hitam, ya, atau Mr. Hitam, tidak boleh. Nah, itulah celakanya ketika Alkitab itu diterjemahkan. Jadi penyesatan atau sesatnya umat-umat Paulus itu adalah dari sini. Jadi mengapa mereka tidak bisa menemukan lagi nama Nabi Muhammad SAW? Karena nama Nabi Muhammad di dalam Taurat, nama Nabi Muhammad di dalam Injil, nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab itu sudah diterjemahkan. Ya pemirsa, kita lanjut pemirsa. Jangan coba-coba kita mengada-adakan yang tidak ada. Haleluya. Di sini dibilang Jangan kita coba mengada-ngadakan yang tidak ada. Tadi saya sudah jawab ya pemirsa. Masalahnya adalah mereka itu umat terjemahan. Jadi itulah sungguh menyedihkan ya pemirsa ya. Sungguh sangat menyedihkan. Alhamdulillah kita sebagai umat muslimin, kita bukanlah umat terjemahan. Ya. Kita bukanlah umat terjemahan. Kita lanjut. sebab yang menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Haleluya. Oke, siapakah seorang yang dimasukkan di sini? Next ayat 26. Ayat 26. Supaya jangan lambat di situ. Oke, boleh. Ini juga boleh. Ya, Nah, kita lihat nih 3, pemirsa. 2, 1. Saya tanya lagi, apakah Muhammad pernah berjanji akan datang lagi? Haleluya. Jadi sudah jelaskan ya tadi pemirsa ya bahwa ajaran Nabi Muhammad itu tetap abadi selama-lamanya ya pemirsa ya. Jadi cukup jelas di sini. Kita lihat lagi pemirsa bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta Rizul Lubis ini sehubungan dengan slide yang disampaikan di dalam video ini. Haleluya. Ya, Pak Firdaus Wong jawab. Nanti buat YouTube balasan, saya tunggu ya. Haleluya. Jadi pernah nggak ini ya Muhammad mengatakan bahwa dia akan datang kembali. Jadi Pak Firdaus Wong biar Anda mengerti, pada mulanya Alkitab ini tidak ada pasal, tidak ada ayat. Tapi oleh Bapak Gereja dikanonisasikan, dibuat pasal dan ayat. Jadi jumlah pasal ayatnya di sini jelas, ya. Di sini ada 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, semua ayat 31.000. Ya ini pemirsa ya, celakanya lagi di sini. Jadi Pak Pendeta Rizul Lubis ini tidak menjelaskan, dia hanya mengatakan bahwa Alkitab itu terdiri dari 66 kitab, yaitu 39 Alkitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, di mana lebih dari 50% di dalam ke-27 kitab Perjanjian Baru itu adalah tulisan-tulisan Paulus. Ya,
Jadi totalnya ada 66 kitab. Tetapi umat Katolik itu tidak mengakui Alkitab umat Protestan yang terdiri dari 66 kitab ini. Walaupun di Indonesia itu umat Katolik tidak ada pilihan lain kecuali juga mereka memegang Alkitab Protestan yang terdiri dari 66 kitab itu. Karena jarang sekali ada Alkitab Deuterokanonika itu yang ada di kalangan umat Katolik. Jadi umat Katolik di Indonesia ini mereka tidak punya pilihan kecuali memegang juga 66 kitab dari kitab Protestan. Walaupun ada juga di antara mereka itu yang juga punya Alkitab Katolik yang terdiri dari 73 kitab. Di mana umat Protestan itu membuang 7 kitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Tobit, Yudit, Sirak, Baruk, Makabe 1, Makabe 2, dan Kebijaksanaan Salomo. Dan juga beberapa pasal dan ayat itu dibuang dari kitab Ester dan kitab Daniel ya pemirsa. Jadi Pak Pendeta Resul Lubis ini nampaknya tidak juga memahami bagaimana Alkitab itu yang juga dibuang beberapa pasal dan ayat. Jadi ini dari perbedaan antara Protestan dan Katolik saja ya pemirsa. Kita bisa lihat lagi bagaimana Koptik, bagaimana orang-orang Ortodoks ya. Itu kitabnya itu beda-beda pemirsa. Ada yang cuma 61, ada juga yang 75 kitab. Ya, jadi bahkan saya juga pernah ketika saya berdiskusi dengan salah seorang teman di Malaysia via Skype, beliau mengatakan bahwa gereja Ethiopia itu bahkan memegang 81 Alkitab, 81 kitab. Mereka punya 81 kitab. Jadi di antara umat Kristen sendiri itu mereka berbeda-beda. Tidak sama jumlah kitab mereka itu, pemirsa. Ini berbeda sekali dengan Islam ya, di mana Islam itu seluruh dunia itu mereka sama. Ya, mereka punya 114 surat, 30 juz ya, dan juga diperkaya dengan ragam qiraat, yaitu terdiri dari 7 atau 10 qiraat, di mana qiraat itu tidak bertentangan tapi justru saling memperkaya, saling menyempurnakan. Jadi itu pemirsa yang tidak dipunyai di dalam Kristen itu, dan inilah yang tidak dipahami oleh Pendeta Risuli Lubis ini. Kita lanjut ya pemirsa. 73 ayat. Dulunya nggak ada pasal, nggak ada ayat. Maksud Bapak Gereja supaya kita mudah menghafal. Tetapi saudara, justru ada kelemahannya. Dengan Supaya kita bisa menghafal, katanya pemirsa. Jadi lucunya di sini ya, jadi tidak ada umat Kristen itu yang mampu menghafal Alkitab. Dari keseluruhan Alkitab 66 kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu tidak ada yang mampu menghafal itu. Ya, tetapi kita lihat bagaimana umat muslim itu mampu menghafal dari ke 114 surat dan 30 juz di dalam Al-Quran itu. Umat muslim mampu menghafal itu. Jadi inilah salah satu mukjizat dari Al-Quran itu, terpeliharanya ya pemirsa. Jadi lucu Pak Risuli Lubis ini ya, dia bilang bahwa Bapak Gereja itu merumuskan tentang ayat-ayat dan pasal di dalam Alkitab itu agar orang-orang Kristen itu mampu menghafal Alkitab. Ya barangkali bukan menghafal ya pemirsa, tetapi untuk mempermudah saja dalam mencari referensi ayat-ayat yang terdapat di dalam Alkitab. Jadi bukan mempermudah untuk menghafal. Jadi lucu sekali Pak Arisuli Lubis ini ya pemirsa. Kita lanjut pemirsa. ayat ini kita comot satu, kita bisa tafsirkan dan kita bisa menyesatkan banyak orang. Kalau dulu enggak, dia harus baca semua surat. Ini kan seperti surat dikirim. Dia harus baca semua cerita itu. Maka orang dulu nggak bisa gagal paham. Kalau sekarang bisa gagal paham. Haleluya. Seandainya Anda baca 1 Korintus pasal 15, ya ayat 18 dikatakan, binasa jugalah orang-orang yang mati di dalam Kristus. Dan ayat itu Anda tulis jadi stiker, taruh di mobil. Orang-orang Kristen yang goblok, dibukanya ayatnya betul ada. Baca dari ayat 1 terus. Di situ Paulus bilang, kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati,
Nah, ini masalah ini lagi nanti pemirsa ya. Masalah apakah Yesus itu bangkit dari kematian atau tidak. Pak Pendeta Rizky Lubis ini mengutip dari 1 Korintus pasal ke-15 ya. Tetapi sehubungan dengan peristiwa kebangkitan Yesus menurut Pak Rizky Lubis ini, dia tidak melihat lagi di dalam ayat ke-35 dari 1 Korintus pasal ke-15 itu, di mana Paulus mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak berbentuk jasad fisik, tidak punya daging dan tulang, intinya begitu, tetapi berbentuk jasad rohani. Jadi semua orang yang dibangkitkan dari kematian itu dalam bentuk roh, bukan berbentuk jasad fisik ya. Tetapi kita lihat pemirsa, bagaimana ketika Yesus itu menemui murid-muridnya di tempat dimana malam sebelumnya itu mereka ya, beberapa malam sebelumnya itu mereka mengadakan perjamuan terakhir ya, sebelum Yesus itu ditangkap. Nah, Yesus lalu di sana Yesus menjumpai murid-muridnya dan berdiri di tengah-tengah muridnya, di antara murid-muridnya, lalu mengatakan kepada murid-muridnya itu, Assalamualaikum ya, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi murid-muridnya itu terkejut dan takut ya. Tentu saja kita bisa berpikir mengapa murid-muridnya itu terkejut dan takut ya. Ayat selanjutnya ya, karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu ya. Jadi saat itu Yesus tidak seperti hantu. Jadi murid-muridnya itu menyangka bahwa Yesus itu dibangkitkan kembali ya. Tetapi Yesus meyakinkan murid-muridnya itu bahwa dia tidak dibangkitkan kembali, bahwa yang berdiri di situ bukanlah hantunya dia, tetapi dirinya sendiri. Yesus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan takut? Dan mengapa sebab timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi Yesus itu menunjukkan daging dan tulangnya ya. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu ya, itu bukanlah berbentuk jasad fisik, tidak punya tulang, intinya tidak punya daging dan tulang. Sedangkan Yesus membuktikan sebaliknya, bahwa ketika murid-muridnya menyangka bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, Yesus meyakinkan murid-muridnya, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, sebab hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi karena murid-muridnya itu masih girang dan masih heran ya, bener nggak ini ya, Yesus nggak ini, apakah guru saya di sini yang berdiri ini ya. Lalu Yesus ingin meyakinkan lagi bahwa dia itu tidak bangkit dari kematian. Lalu Yesus mengatakan, adakah di antara kamu membawa makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Untuk membuktikan apa pemirsa? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian? Tidak. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu belum mati. Bahwa yang mereka lihat itu adalah Yesus seutuhnya yang belum mati, yang berdaging dan bertulang. Jadi beda dengan pengakuan sesat umat-umat Kristen, di mana umat-umat Kristen itu, umat Paulus itu mengimani bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Jadi inilah lucunya ya pemirsa ya. Makanya Al-Quran sebagai perjanjian terakhir ya, perjanjian terakhir yang mengkoreksi segala macam kejahilan, yang membabat habis segala kejahilan dan kepercayaan sesat umat-umat Paulus itu, mengkoreksi pendapat mereka bahwa Yesus itu sebenarnya tidaklah mati di tiang salib, bahwa konsep keselamatan yang mereka yakini sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus di palang salib itu adalah konsep keselamatan yang sesat ya pemirsa ya. Dan sia-sialah kepercayaan mereka itu, seperti pengakuan Paulus bahwa Paulus juga menjerat mereka dengan tipu daya. Jadi Pak Pendeta Rizky Lubis ini adalah korban dari strategi kejam Paulus ya. Jadi Pak Pendeta Rizky Lubis ini sudah ditipu oleh Paulus ya. Kita lanjut ya pemirsa.
Sudah bisa ya pemirsa lihat ya, bagaimana mereka bersorak-sorai ya pemirsa ya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sesat. Kasihan ya pemirsa ya. Yesus bangkit. Makanya Anda nggak binasa. Kalau dia nggak bangkit, kita binasa. Haleluya. Ini bukan. Kalau Yesus tidak bangkit, ya kita binasa. Jadi mereka memang sudah binasa ya pemirsa. Jadi Yesus itu bukan bangkit dari kematian, tetapi Yesus itu sudah siuman dari penderitaannya. Yesus itu sudah sehat dari penderitaannya. Jadi bukan dibangkitkan dari kematian, tetapi Yesus itu diberikan kekuatan untuk sehat kembali setelah menjalani proses penyaliban ya, artinya setelah menjalani proses penderitaan di palang salib ketika orang-orang Yahudi itu, orang-orang Romawi itu berusaha untuk membunuh Yesus lewat palang salib. Jadi orang-orang Yahudi sendiri kecolongan pemirsa ya, seperti apa yang perjanjian terakhir katakan, illat tiba'azon wa ma qataluhu yakinan. Jadi mereka itu hanya menduga-duga saja, tapi syakki minhu ma lahum bihi min ilm illat tiba'azon wa ma qataluhu yaqinan. Dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Jadi itu ya pemirsa ya. Jadi seharusnya pesan saya kepada seluruh umat Kristen, cobalah pelajari Alkitab kalian sendiri ya, bahwa terdapat ribuan bukti-bukti di dalam Alkitab itu bahwa Yesus tidak mati di palang salib. Ya, mungkin ada ratusan atau ribuan. Jadi saya mengatakan ribuan itu karena banyaknya bukti-bukti di dalam Alkitab itu bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Ya. Jadi itu pemirsa. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat dari segala macam mukjizat. Cukup satu ayat aja di dalam Al-Quran surat keempat ayat 157 itu yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, tetapi bukti-bukti yang berserakan justru ada di dalam Alkitab. Kita lanjut pemirsa. Hanya Alkitab yang menceritakan ini sejarah. Kalau Alkitab semua orang menganggap kitab sucinya benar. Dan ini sulit dibuktikan. Harus dibuktikan dengan sejarah. Haleluya. Harus dibuktikan dengan sejarah ya pemirsa ya. Tetapi sejarah seperti apa menurut Pendeta Risuli Lubis ini? Lucu ya pemirsa. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa bagaimana perbedaan kitab-kitab di antara umat Kristen itu sendiri. Jadi definisi wahyu itu sudah hancur bagi umat Kristen. Ada yang meyakini 66 kitab, ada yang meyakini 73 kitab. Kemudian beberapa pasal dan ayat juga dibuang. Ya, kemudian pemirsa bisa lihat di video saya bahwa ada Alkitab RSV tahun 1952 yang membuang juga banyak ayat-ayat di dalam perjanjian baru itu ya pemirsa. Jadi sungguh sangat luar biasa. Jadi ketika Pak Pendeta Risuli Lubis ini mengatakan bahwa kita lihat sejarah, bagaimana sejarah Alkitab itu ditulis atau diwahyukan ya pemirsa ya, yang ketika ke-40 juru tulis Alkitab itu yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus itu menulis Alkitab, tetap sejarah Alkitab itu sendiri tidak jelas ya pemirsa. Jadi sangat lucu. Coba kita bandingkan dengan Al-Quran yang begitu jelas ya. Kita lanjut pemirsa. Sejarah fakta. Sampai sekarang kuburnya ada. Haleluya. Dan orang Yahudi mengakui pada waktu itu ada penyalipan. Penyalipan terhadap yang bernama Yesus Kristus. Kenapa orang Yahudi menyalibkan? Karena orang Yahudi tidak percaya itu Mesias. Dari penjelasan Pak Risuli Lubis ini kita mengimani juga bahwa Yesus itu adalah Mesias, di mana orang-orang Yahudi itu tidak mempercayai jika Yesus itu adalah Mesias. Lalu orang-orang Yahudi mencoba untuk membunuh Yesus lewat palang salib. Tetapi Yesus itu tidak mati di palang salib. Ya, ketika orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya, tetapi orang-orang Yahudi itu kecolongan. Ya pemirsa ya, dimana ketika orang-orang Yahudi itu meminta izin kepada Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Kita bisa lihat di dalam Injil ya.
Jadi untuk apa lagi menjaga kubur jika Yesus sudah mati? Untuk apa? Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu ragu. Begitu juga Pilatus ketika mendapat informasi dari seorang tentara yang mengabarkan bahwa Yesus sudah mati, tetapi Pilatus ragu. Lalu dia ingin meyakinkan lagi dan memanggil kepala tentara itu untuk menanyakan kepada kepala tentara itu apakah benar Yesus sudah mati. Ya. Kemudian kita bisa lihat lagi bagaimana secara diam-diam itu murid-murid Yesus itu, yaitu Yusuf Arimatia, ya, meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil Yesus. Jadi untuk apa? Secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi untuk mengambil mayat Yesus menurut Alkitab itu. Tentu saja saat itu ada keraguan bahwa saat itu ada keraguan jika Yesus itu sudah mati. Jadi ada keraguan. Jadi inilah sesuai dengan apa yang Al-Quran katakan, ma lahum bihi min ilmi illa tiba'azon wa ma qataluhu yaqinan. Ya, itu ya pemirsa. Jadi cukup jelas Al-Quran itu adalah mukjizat dari segala macam mukjizat yang mengatakan 600 tahun setelah peristiwa penyaliban itu bahwa Yesus tidak mati di palang salib. Bahkan bukti-buktinya kita bisa lihat sendiri di dalam Alkitab, ya pemirsa. Dan saya bersedia untuk membahas tentang bukti-bukti bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib lewat video Skype bersama saya, ya pemirsa. Pemirsa bisa lihat video Skype saya pada deskripsi. Ya, kita lanjut ya pemirsa. Yang penting penyaliban itu ada. Haleluya. 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 Ya kenapa Pak Firdaus Wong lebih pintar dari orang Yahudi? Udah menciptakan apa, saudara? Udah ciptakan jet tempur? Itu ya pemirsa. Jadi sudah jelas, tidak perlu lagi saya bahas yang ini ya pemirsa ya. Pernah buat padang gurun mengeluarkan air. Haleluya. Haleluya. Jadi tolonglah ya, kitab Anda sendirilah yang Anda pelajari baik-baik. Saya yakin pun Anda pun belum terlalu katam lah. Katam lah sampai 10 kali, 20 kali, 100 kali baca terus. Haleluya. Kalau kekurangan ayat jangan pakai ayat kaki lah. Haleluya. Jadi ini yang tidak disadari oleh pendekar itu lubis itu ya pemirsa. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, seperti yang saya katakan tadi, bahwa bukti-bukti jika Yesus itu tidak mati di palang salib itu ada di dalam Alkitab. Al-Quran hanya mengatakan bahwa Yesus itu tidak dibunuh dan tidak disalibkan, tetapi hanya ditampakkan saja, hanya diserupakan saja. Ya, Muslim hanya sami'na wa atokna, kami dengar dan kami taat. Tetapi mukjizatnya itu justru bukti-bukti bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Ya sudah saya jelaskan tadi ya pemirsa, dan banyak lagi sebenarnya bukti lain. Ya, tentang mukjizat Yunus, di mana ketika Yesus mengatakan bahwa Yunus itu, ya, mukjizat Yunus itu sama dengan mukjizat dirinya. Yunus masih hidup ya ketika dikira mati. Yesus juga masih hidup ketika dikira mati. Jadi inilah salah satu mukjizat dari Yesus itu, dan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang lain. Ya pemirsa, jadi pada kesempatan kali ini mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ya, kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang tentu saja untuk membahas topik-topik yang lain lagi yang insya Allah akan lebih menarik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong bantu untuk share kepada setiap kaum muslimin agar mereka mengetahui bahwa Islam itu adalah suatu kebenaran, ya. Al-haqqu min rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu datangnya dari Tuhan, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.